Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang. Nampak kita bertemu kembali di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pertemuan pertama. Ya, seharusnya sudah pertemuan kedua, tapi karena kemarin pertemuan pertama kita membahas tentang silabus, jadi hari ini kita baru dapat masuk ke pertemuan yang kedua. Nah, pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang teori dan konsep sistem informasi manajemen. Nah, nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana sih uh, sistem informasi manajemen itu dan bagaimana kaitannya dengan anak-anak yang mengambil mata kuliah sistem informasi manajemen itu di jurusan ekonomi, ya, khususnya konsentrasi manajemen. Mengapa mata kuliah sistem informasi manajemen ini ada di dalam mata kuliah anak-anak yang mengambil jurusan ekonomi manajemen? Baik, nanti selama masa perkuliahan saya memiliki 5 buku referensi, ya. Ada 5. Satu, sistem informasi manajemen yang ditulis oleh Raymond McLeod, ya, edisi bahasa Indonesia jilid 1. Kemudian ada Decision Support System and Intelligence System edisi 7 jilid 1, karya Efraim Turban dan J. Aronson dan Ting Peng Liang. Nah, penerbit Andi Yogyakarta. Kemudian yang ketiga ada Decision Support System and Intelligence System edisi 7 jilid kedua, ya, masih ditulis yang sama oleh orang yang sama dan diterbit oleh penerbit yang sama. Yang keempat ada Management Information System, juga ditulis oleh Pak Raymond McLeod dan Josh Pascal edisi 10, penerbit Salemba 4 2012. Yang kelima Enterprise Architecture Planning Developing a Blueprint for Data Application and Technology, penulis Stephen Spivak. Nah, dari kelima buku ini saya paling tidak menginginkan nanti mahasiswi yang mengambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang saya asuh ini memiliki 2 buku pegangan, ya. Nah, buku yang mana? Ini buku yang saya garis bawahi yang berwarna kuning. Nah, minimal Anda harus punya 2 buku atau salah satunya. Nah, jadi tidak usah membeli, ya, coba dicek di perpustakaan apakah buku ini tersedia. Jikalau buku ini tersedia, nanti silakan diperbanyak, cukup difotokopi aja, ya, difotokopi saja. Kemudian setiap orang harus punya buku ini, ya. Oke, kita lanjut. Di pertemuan pertama ini, target atau objek yang akan kita pelajari adalah meliputi satu, understand the concept of information system. Jadi sasarannya paling tidak Anda harus paham tentang konsep sistem informasi itu seperti apa. Kemudian setelah itu harapannya tentu dapat mendiskusikan tentang manajemen information system. Setelah melakukan penjelasan yang panjang, paling tidak Anda bisa mendiskusikan tentang information system itu seperti apa. Yang ketiga, memahami struktur dari MIS atau memahami tentang sistem informasi manajemen ini, strukturnya seperti apa. Nah, kalau di Indonesia kan ini kita sering menyebutnya di mata kuliah SIM, ya, tapi kalau di Inggris kan ini sering menyebutnya adalah MIS. Nah, yang keempat, tentu setelah itu harapannya adalah dapat mendiskusikan konsep sistem informasi atau pemrosesan informasi dengan baik dan benar. Yang kelima, nanti baru kita bisa mengeksploitasi MIS itu ada apa saja, ya. Baik, kita mulai. Ini adalah pertanyaan mendasar yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang akan mengambil mata kuliah sistem informasi manajemen. Ya, tentu kita harus paham dulu dan mengerti mengapa kita mempelajari hal ini gitu di dalam konsep sistem informasi manajemen itu. Ada di dalam mata kuliah anak-anak yang berkuliah di SD Pertiba mengambil jurusan manajemen, ya. Jadi tentunya nanti harapannya setelah tamat dari kampus ini ataupun setelah menempuh perkuliahan di kampus ini, ya, Anda itu nanti akan lahir atau akan dibuat menjadi seorang leader dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ya, leader adalah seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin di dalam sebuah organisasi perusahaan itu yang akan membuat keputusan-keputusan penting tentunya terkait dengan upaya pengembangan perusahaan itu ataupun kelanjutan kelangsungan hidup di perusahaan itu. Jadi ini adalah sebuah bidang yang sangat berat khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang menempuh mata kuliah program
manajemen ini ya, karena nanti targetnya bisa kita lihat di sini, Anda itu akan lahir diharapkan menjadi seorang leader di dalam sebuah pemimpin ya, di dalam sebuah organisasi yang mana nanti akan ada nasib orang banyak dan masa depan organisasi atau perusahaan itu bergantung pada keputusan-keputusan yang Anda buat. Jadi ini sangat penting, dan untuk itulah mengapa sistem informasi manajemen itu perlu dipelajari, dipahami ya, kemudian dimengertikan, sehingga nanti sistem informasi manajemen ini bisa menjadi sebuah alat bagi Anda untuk membuat sebuah keputusan-keputusan penting di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ya, kalau kita lihat kan ada banyak nih tingkatan leader ini, tingkatan manajemen ini ada banyak ya. Ada teori yang mengatakan ada bottom, kemudian ada middle, dan ada top. Nah, paling tidak nanti Anda akan menjadi manajer di dalam tingkatan-tingkatan organisasi ini. Kita mulai dari definisi manajemen information system ya. Nah, nanti dalam pembelajarannya saya akan membagi 3 objek pembelajaran ya. Pertama mengenai manajemen itu sendiri, kemudian mengenai informasi, dan yang ketiga nanti kita akan mengaitkan dengan sistem. Nah, jadi ini katanya manajemen information system ini saya bagi agar mudah mempelajarinya menjadi 3 suku kata ya. Pertama ada kata manajemen, yang kedua ada kata informasi, dan yang ketiga ada kata sistem. Oke. Ya, ini yang harus kita pahami di awal kita mempelajari konsep sistem informasi manajemen ini. Nanti agar kedepannya itu menjadi mudah saat kita belajar, ketika kita paham tentang 3 hal ini. Nah, lalu apa manajemen itu sendiri? Nah, ini kan memang bidang-bidangnya Anda ya, yang nanti akan menguasai banyak hal ini. Tetapi definisi dari manajemen itu ya, menurut Robert T. Warta dan M. Gina Newport, manajemen adalah sebuah proses yang membicarakan tentang perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengimplementasian, pengawasan, the organization business process. Itu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa manajemen itu adalah orang-orang yang nantinya akan membuat sebuah perencanaan, kemudian melakukan pengorganisasian, kemudian setelah itu melaksanakan dari apa yang sudah dibuatkan rencana dan sudah diatur di pengorganisasiannya itu. Setelah itu mereka akan melakukan proses pengawasan terhadap hal-hal yang sudah diatur dan dilaksanakan tersebut. Apa yang mereka atur, apa yang mereka organisasikan, apa yang mereka laksanakan, itu tentunya adalah sebuah bisnis proses. Bisnis proses yang bagaimana? Bisnis proses sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Dengan tujuan untuk mendatangkan koordinasi sumber daya manusia ya, dan menggunakan sumber daya organisasi itu efektif dan efisiensi. Jadi ini saya ingatkan kembali bahwa banyak orang yang bisa membuat sebuah perencanaan ya, banyak orang yang bisa melakukan pengelompokan atau pengorganisasian dari rencana-rencana yang sudah dia dibuatnya ya. Banyak juga orang yang kemudian bisa melaksanakannya dan melakukan pengawasannya. Tetapi apakah hal-hal yang sudah dibuatkan rencana tadi ya sampai dengan pengawasannya tersebut itu sudah dibuat secara efektif dan efisiensi dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang baik dan benar. Nah, ini tantangan kita. Jadi jangan Anda berpikir pelaku manajemen itu sangat mudah ya. Jadi manajemen cuma berbicara tentang planning, kemudian manajemen berbicara tentang pengorganisasian, kemudian manajemen berbicara tentang pengimplementasian ya. Pertama Anda harus paham dulu membuat sebuah perencanaan itu seperti apa. Perencanaan yang bagaimana? Tentunya perencanaan yang menggunakan sumber daya organisasi itu dengan efektif dan efisiensi ya. Kalau Anda bisa membuat sebuah rencana tetapi tidak bisa memanfaatkan sumber daya organisasi akibat dari sebuah rencana tadi yang efektif dan efisiensi, maka saya menganggap Anda adalah manajemen yang gagal ya, manajemen yang gagal untuk melakukan hal tersebut. Nah, untuk itu kita belajar nanti bagaimana sistem informasi manajemen itu sangat membantu kita nanti dalam membuat sebuah keputusan, baik keputusan perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian terhadap sumber daya organisasi itu. Oke, sampai sini ya saya bisa jelaskan. Nah, kemudian ada sebuah kata yang menekankan bahwa
sebuah organisasi. Jadi ketika kita belajar tentang konsep manajemen itu tentunya kita harus menempatkan diri kita pada sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan yang berskala bonafit. Dalam hal ini tentu ya yang mempunyai banyak unit-unit divisinya, kemudian yang mempunyai banyak sumber-sumber daya organisasinya. Tentu ini adalah sebuah perusahaan yang terdiri dari banyak orang. Ya, jadi tempatkan diri Anda untuk bisa memahami konsep sistem informasi manajemen ini pada sebuah organisasi yang berskala besar. Ya, jadi nanti agar paham gitu mengapa di sini ada kata planning, pengorganisasian, pengimplementasian, karena itu akan menyangkut dengan hal orang terkait orang banyak gitu. Ya. Next. Nah, berbicara tadi di sini kita membahas tentang organisasi resource atau sumber daya organisasi resource. Nah, ini penting untuk kita pahami bahwa sebuah organisasi itu punya sebuah sumber daya. Nah, apa kepentingan dari sumber daya ini dalam sebuah organisasi? Tentu ya, kalau tidak punya sumber daya ini organisasi akan sangat sulit untuk menjalankan aktivitas bisnisnya, aktivitas bisnis prosesnya. Nah, apa saja yang menjadi sumber daya di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu rumusnya adalah 6M. Yang pertama, nanti ketika kita belajar konsep sistem informasi manajemen, 6M ini dianggap tidak cukup ya, tidak cukup, maka butuh 1I ya, 1I informasi, di mana informasi inilah yang akan dikelola menjadi sebuah alat dalam mengambil sebuah keputusan bagi masa depan sebuah organisasi atau perusahaan. Oke. 6M itu ada apa saja pertanyaannya di dalam sebuah organisasi. 6M itu meliputi 1 man ya, ini manusia. Ya, mengapa manusia? Jelas sebuah organisasi harus punya sebuah sumber daya manusia. Ya, kalau tidak ada manusia, bagaimana sebuah organisasi itu bisa menjalankan organisasinya? Organisasi ini terkait dengan manusia ini adalah pelaku termasuk salah satunya adalah si manajer tadi yang menjadi bidang Anda. Ya, ada banyak ya orang-orang di dalamnya, mungkin ada unit SDM, ada bagian keuangan, ada kepala bagian, ada kepala kantor, ada kepala gudang, dan lain-lainnya. Inilah yang disebut dengan man, sumber daya organisasi dari sebuah perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua, sebuah perusahaan itu tentunya harus punya money ya, money atau uang ya. Sangat sulit rasanya sebuah perusahaan itu untuk menjalankan sebuah organisasinya ketika mereka tidak punya sumber daya ini, sumber daya uang ini, dan ini menjadi hal yang penting dan ditempatkan di bagian nomor 2 di dalam sumber daya organisasi sebuah organisasi perusahaan ya, money ya. Bagaimana kalau tidak punya uang, bagaimana dia bisa memproduksi alat, bagaimana dia bisa membeli bahan baku, bagaimana dia bisa membayar gaji pegawainya ya. Tentu ini tidak mudah kalau tidak hal ini, makanya kita perlu memperhatikan hal-hal terkait dengan hal tersebut. Yang ketiga, ya, sumber daya organisasi sebuah perusahaan itu adalah metode. Ya, jadi sebuah perusahaan setelah dia punya manusia, ya, dia punya sumber daya manusia, kemudian dia punya uang, ya, tentu dia harus punya sebuah metode atau cara dalam melakukan proses bisnisnya tadi. Tentu setiap perusahaan memiliki cara-cara yang berbeda. Lain organisasi caranya lain gitu, lain perusahaan caranya lain. Nah, cara ini akan melibatkan banyak. Cara ini akan mengatur tentang manusia, cara ini akan mengatur tentang bagaimana metode pengelolaan keuangan yang baik dan lain-lainnya. Nah, biasanya cara ini atau metode ini dituangkan dalam standar operasional prosedur di dalam sebuah organisasi atau perusahaan ya. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama ya, metodenya ini ya. Jadi nanti akan ada biasanya metode ini tertuang ya. Tadi saya katakan bahwa metode ini tertuang dalam standar operasional prosedur kerja. Ya, ini penting. Kemudian yang keempat adalah bahan baku, material. Ya, ini adalah bahan baku di dalam sebuah perusahaan. Bahan baku ini ada banyak ya. Kalau misalkan kita berbicara, manusia juga adalah sebuah bahan baku. Uang juga adalah sebuah bahan baku bagi sebuah perusahaan ya. Nah, contohnya misalkan seperti SD Pertiba ini ya, apa sih bahan bakunya di kampus ini ya? Bahan bakunya yang dikelola adalah manusia yang meliputi anak-anak mahasiswa-mahasiswi ya, untuk dididik, belajar dengan benar, memiliki pengetahuan sehingga nanti lulus menjadi seorang sarjana yang memang punya kapasitas. Nah, itu contohnya ya. Kalau di perusahaan manufaktur ya yang memproduksi barang ya, ini mungkin adalah sumber daya manusianya banyak macam. Misalnya di perusahaan seperti kalau kita
ke Cikarang ya, ke Cikarang daerah Bekasi sana itu ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang berdiri seperti misalkan AHS itu Honda, perusahaan Honda. Mereka punya bahan baku nggak? Punya bahan baku. Mereka misalnya mereka memproduksi mesin sepeda motor, ya di sana butuh besi, butuh baja dan lain-lain lah yang harus dikelola. Kemudian yang kelima adalah mesin. Tadi saya berkatakan mesin ya. Nah, tentu ini adalah alat-alat penunjang. Ini juga adalah sebuah sumber daya organisasi. Ya, misalkan tadi mesin di dalam kasusnya sebuah perusahaan manufaktur, ada nggak mesin yang bisa memproduksi untuk pemotongan besinya gitu. Kemudian ada nggak mesin yang mengelola untuk lasnya dan lain-lainnya lah. Nah, ini mesin-mesin ya. Setiap organisasi pasti punya lah ya, seperti ST Pertiba ini mungkin mesin-mesin alat bantunya adalah seperti komputer, kemudian infocus, AC yang membantu kelancaran dari proses-proses pengajaran selama di waktu kuliah. Nah, jadi cakupan dari mesin ini luas ya, jangan diartikan sempit ya. Setiap organisasi mungkin punya mesin yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari organisasi itu sendiri. Ya, Pertiba dengan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa percetakan mungkin berbeda kebutuhan mesinnya. Jelas kalau di sebuah perusahaan-perusahaan percetakan butuhnya adalah mesin-mesin produksi yang mampu untuk mencetak, tetapi Pertiba mungkin hanya butuh printer-printer kecil gitu yang untuk mencetak absensi kehadiran dosen, kemudian silabus mata kuliah, materi-materi bahan ajar dan lain-lainnya ya. Nah, ini termasuk di dalam sumber daya organisasi. Yang keenam itu adalah market. Nah, ini juga merupakan bagian penting di dalam sebuah organisasi ya. Mengapa market ada ya? Mengapa market menjadi sebuah sumber daya organisasi? Ya tentu kalau sudah punya manusia dalam sebuah perusahaan itu, punya uang, bisa memproduksi sebuah bahan ya, sebuah barang, kemudian barang itu harus dijual dan lain-lainnya. Kalau tidak ada marketnya ngapain gitu? Untuk apa? Ya, memproduksi barang kemudian tidak bisa memperjualnya, melakukan penjualan terhadap barang yang sudah diproduksi tadi untuk apa? Sama seperti Pertiba, dia tentu harus punya market. Bagaimana program S1 itu ada nggak orang-orang yang akan berkuliahnya? Tentu marketnya adalah anak-anak SMA yang baru lulus ya, yang kemudian akan melanjutkan perkuliahan ke S1 gitu. Nah, ini market. Nah, market juga dalam konteks yang sangat luas dalam hal ini. Sekali lagi saya tekankan, lain sebuah organisasi bentuknya atau perusahaan bentuknya, lain juga market yang dibutuhkannya, pasarnya ya. Nah, awalnya di dalam konsep teori manajemen ya, sumber daya organisasi itu memiliki 6 sumber daya organisasi. Namun seiring perubahan zaman dan kemajuan dunia ya, kemajuan global dunia secara global, apalagi sekarang di era globalisasi ya, 6M ini dianggap tidak cukup agar sebuah perusahaan atau organisasi itu memiliki competitive advantage, keunggulan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang sama, khususnya dalam bergerak di bidang yang sama ya. Maka itu ditambahkan satu ya, nanti dibutuhkan satu namanya informasi. Nah, dibutuhkan suatu informasi. Nah, ke-6 sumber daya ini nanti ya, dari itu punya yang namanya manajer sumber daya manusia. Ngapain dia? Dia ngatur tentang pengkajian karyawan, salary, dia ngatur tentang penerimaan pegawai, dia mengatur tentang standar kerjanya pegawai dan lain-lainnya. Ini ada manajernya nanti di dalam sebuah perusahaan. Ya, kemudian di keuangan tentu ada manajer keuangan ya, yang mengatur tentang kas masuk, uang keluar, uang masuk, tagihan dan lain-lainnya yang itu harus dijalankan, dilaporkan, dibuatkan suatu metode dan cara. Nah, ini butuh seorang manajer yang terampil ya tentunya ya, manajer yang terampil yang tidak hanya sekedar lulusan sarjana ya, tetapi jauh lebih daripada itu. Mereka harus memang punya sebuah kemampuan yang memang mumpuni untuk bisa melakukan hal itu lewat pengalaman dan lain-lainnya. Nah, siapa manajer-manajer itu? Ya tentunya Anda lah yang nantinya ya, yang diharapkan untuk bisa menjadi hal tersebut. Nah, bagaimana kaitannya ini dengan sistem informasi manajemen ya? Nah, ini adalah ruang lingkup dari cakupan organisasi itu.
ya, sumber dayanya. Nah, semua sumber daya ini yang dipegang oleh setiap manajer ini menghasilkan yang namanya adalah sebuah data. Nah, ya, data laporan bulanan karyawan yang masuk, yang tidak masuk, ya, kapan yang harus naik golongan. Nah, ini semua menggunakan data, ya, menggunakan data keuangan dan lain-lainnya juga, data mesin. Contoh yang paling agak sulit mungkin data mesin. Data mesin adalah data yang mencatat mesin itu sudah beroperasi berapa jam gitu loh, sudah menghasilkan produk berapa jam. Ya gunanya untuk apa? Agar nanti bisa, oh sudah waktunya ini khusus masuk untuk maintenance dan perawatan mesinnya itu. Maka kalau di luar negeri, ya misalkan saya ambil contoh adalah sebuah komputer, orang-orang di luar negeri itu tidak seperti kita. Mereka tidak menggunakan komputer itu dalam waktu sampai dengan rusak, ya. Jadi orang-orang perusahaan-perusahaan besar di luar negeri itu mereka tidak seperti itu. Ketika komputer itu sudah digunakan ribuan jam, mereka ganti. Mereka ganti komputer itu seluruh, mereka ganti, mereka lelang, ya kan? Kemudian dari hasil lelang itu mereka tambahkan untuk membeli yang baru. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengambil resiko. Sangat berbeda dengan kita ya, dengan kita di Indonesia ini ya, banyak-banyak perusahaan kita di Indonesia kalau belum rusak ya belum hancur ya tetap aja pakai sampai hancur-hancur dulu. Nah, ini salah satu konsep manajemen yang sangat berbeda di kita, ya. Nah, semua ini tadi saya katakan, ya, ini tadi 6M ini akan menghasilkan sebuah data. Nah, data inilah yang nanti oleh manajer itu akan dikelola melewati sebuah proses lagi pengelolaannya. Nanti kita jelaskan lebih jauh bagaimana cara memprosesnya, memproses data ini sehingga nanti dia menghasilkan sebuah informasi, ya, informasi inilah yang akan digunakan bagi para manajer tadi untuk membuat sebuah keputusan ataupun membuat sebuah prediksi di masa yang akan datang. Nah, jadi pelaku manajemen, para manajer itu nggak boleh membuat sebuah keputusan itu karena pakai perasaan, nggak boleh, atau karena kedekatan emosional, itu nggak boleh, karena seseorang dekat dengan orang lain, ya manajernya ini dekat dengan orang tertentu ya, sehingga orang itu saja yang menjadi perhatian, orang itu saja yang diberikan kesempatan. Tetapi para manajer terkait dengan sumber daya manusia ini mereka harus punya data, historical, catatan tentang seluruh pegawai yang ada. Agar apa? Agar dia nanti bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk karyawannya dan tidak menimbulkan sebuah kecemburuan sosial di kalangan karyawan yang lain. Ya, kalau memang seseorang sudah dilayak prestasinya bagus, sudah harus dinaikkan pangkatnya, sudah harus dinaikkan jenjangnya, kemudian diberikan kenaikan gaji yang sesuai, ya lewat data, ya akan sangat bahaya sekali ketika sebuah perusahaan atau organisasi itu mereka nggak punya data, nggak punya catatan, nggak punya historical. Bagaimana mereka bisa mengkaji kemajuannya? Ya kan, misalkan anggaplah dalam hal ini, ya saya yang punya perusahaan menempatkan Anda untuk menjadi seorang manajer dalam perusahaan saya. Kemudian saya tanyakan kepada Anda, ya kan, hey kamu si A, ya untuk tahun ini penjualan kita seperti apa? Ya kan? Penjualan kita seperti apa? Untuk produk A yang kita buat, bagaimana penjualannya? Ya kalau kita nggak punya data, ya bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah informasi yang benar untuk diberikan gitu. Jadi kalau kita punya data, misalkan ini Pak datanya ya untuk penjualan tahun ini. Nah produk yang kita jual, misalkan produk A ini 2 tahun terakhir ini bagus Pak penjualannya. Tetapi pada bulan-bulan tertentu, khusus produk ini saya melihat Pak, melihat apa? Kok terjadi penurunan yang sangat signifikan dalam hal pembelian. Mengapa? Lewat data itu. Nah, itulah yang dilakukan pengelolaan oleh Pak manajer tadi. Dilakukan analisis. Mengapa misalkan pada setiap bulan Oktober ya, itu penurunan selalu turun gitu untuk produk itu. Tetapi di bulan-bulan yang lain enggak. Nah, ini 2 tahun datanya sama seperti ini. Mengapa? Gitu kan. Nah, ini yang perlu dicari tahu oleh seorang manajer tadi. Nah, lewat data mentah itu tadi, dia akan menemukan, oh setelah digali, setelah dilakukan pengawasan, ya kan, setelah dilakukan survei dan lain-lainnya, ternyata oh bulan September ini memang produk ini adalah sasarannya adalah rumah tangga, produk rumah tangga, dan terjadi penurunan sebab di bulan itu ternyata musimnya anak sekolah, sehingga ibu-ibu yang menggunakan produk rumah tangga tadi lebih fokus kepada pembelian peralatan anak sekolah,
uangnya dipakai untuk membeli peralatan anak sekolah dulu, sehingga tidak membeli produk itu. Nah, sehingga kita tahu membuat sebuah keputusan. Artinya sudah 2 tahun data ini seperti ini, di bulan Oktober sama ya terjadi penurunan. Nah, kita dapat mengambil sebuah keputusan untuk tahun yang akan datang, Mengapa? Ya kan? Oh, kalau ternyata di bulan Oktober tadi sudah 2 tahun yang diproduksi 1.000 produk, tetapi yang laku hanya di pasaran itu cuma 600, untuk tahun ketiganya jangan diproduksi hal yang sama lagi. Berarti untuk tahun yang ketiganya cukup diproduksi sebanyak 600. Mengapa? Karena sudah jelas, datanya sudah menunjukkan seperti itu, masalahnya sudah ketahuan. Sehingga apa? Tidak perlu menyiapkan bahan baku yang banyak. Tidak ada uang yang mubazir, perputaran uang di dalam perusahaan itu menjadi kasnya lancar gitu, karena tidak material terpakai dengan tepat gitu. Nah, kemudian juga akan ada efeknya, mesin-mesin produksi, artinya pada bulan-bulan seperti itu tidak harus melakukan kerjanya full time gitu kan. Jadi dari jam sekian sampai dengan jam sekian, oh mesin-mesin produksi sudah bisa selesai. Dan kemudian perlu dilakukan pengecekan oli atau penggantian spare part dan lain-lainnya. Juga kita bisa menghitung target pasar yang akan kita lakukan penjualan di tahun yang akan datang. Nah, inilah mengapa pentingnya kita belajar sistem informasi manajemen ya. Karena satu tadi, seorang manajer itu punya tanggung jawab yang besar. Nah, manajer kalau dia salah membuat sebuah keputusan, akan banyak nasib orang yang mati di tangan manajer yang salah membuat keputusan ini. Jadi begini, ya. Sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu saya menggambarkannya seperti ini. Anggaplah Anda berada di sebuah kendaraan yang besar, ya. Entahkah itu bus ya, bus yang di dalamnya itu Anda yang menjadi supirnya. Ada banyak penumpang yang ada di dalam bus itu gitu, yang bergantung sekali dengan keputusan Anda gitu. Kalau Anda salah mengambil sebuah keputusan, ya akan banyak orang yang menerima resiko dari keputusan itu gitu. Misal, di tengah persimpangan ini kecepatan sudah 110 km per jam. Di depan itu sudah ada tikungan. Seorang manajer kalau dia nggak punya informasi, ya kan? Ini informasi apakah bisa dia mengambil keputusan. Makanya di kendaraan kita itu punya sebuah dashboard kendaraan. Ini kecepatan kita nih sekarang sudah 100 km per jam gitu. Ya. Nah, kemudian indikator bensin kita tuh seperti ini, ya. Sudah tahu di depan itu ada tikungan gitu. Ada tikungan yang patah lagi tikungannya. Nah, apakah dengan kecepatan 100 km per jam ini perlu ditambahkan gasnya atau dikurangi? Nah, Anda lah yang membuat keputusan itu gitu. Kalau Anda salah gitu kan dalam membuat keputusan itu, banyak orang yang akan mati di kendaraan itu. Ya, nah, inilah manajer. Ini pekerjaan ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah, ya, bukan sebuah pekerjaan yang gampang, sangat sulit sekali dan risikonya sangat besar. Tetapi saya yakin ketika kita belajar dengan benar, ya, kita punya sebuah konsep, mengerti tentang manajemen itu seperti apa, insya Allah justru kita akan membawa sebuah perubahan di dalam sebuah organisasi itu ke arah yang lebih baik. Nah, ini ya tentang konsep informasi manajemen. Jadi tekankan hal itu, tidak mudah menjadi seorang manajer, dan tentunya sebuah perusahaan itu tidak mau mengambil seorang yang manajer yang abal-abal. Tentunya saya pengen punya seorang manajer itu yang memang kompeten, tidak diukur dari gelar sarjananya saja, ya, tetapi ilmunya, wawasannya, pengetahuannya, ya, kemampuannya, semangatnya, itu penting untuk menjadi seorang manajer. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang informasi. Ya, tadi dari 6 fakta, 6 sumber daya organisasi tadi sudah mengalir, ya, menggunakan data sehingga menjadi sebuah informasi. Nah, informasi sebenarnya sudah saya jelaskan tadi panjang lebar ya, apa itu informasi. Nah, kalau menurut Alter, ya, informasi itu adalah fakta-fakta rekaman, ya. Fakta, ingat ini ada katanya fakta-fakta rekaman tentang sebuah objek atau sebuah benda yang kemudian dia diproses kembali sehingga nanti dia memiliki sebuah arti yang lebih bagi penerimanya. Nah, ini informasi. Nah, lewat data-data tadi dikelola dulu, dilakukan pemfilteran. Mungkin data penjualan nih, bulan Juli ada banyak produk, ya kan? Kita filter produk A berapa lakunya. Ini yang disebut dengan dikelola kembali sehingga dia nanti memiliki bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya. Nah, pertanyaannya seringkali saya menemukan di lapangan itu seperti ini. Ya, data dulu apa informasi dulu? Nah, sekarang tinggal Anda yang memikirkannya, ya. Nah, harusnya ya yang lahir itu data dulu apa informasi dulu.
Nah, kalau saya mengatakan tidak mungkin ada sebuah informasi tanpa ada sebuah data. Contoh yang paling sederhana, ya, saya gambarkan, ya. Misalkan, ya, di tempat tinggal saya hari ini tuh ada yang meninggal dunia, ya kan? Saya kebetulan adalah seorang pengurus masjid, ya kan? Nah, tentu kebiasaan kita sebagai seorang muslim itu kalau ada yang meninggal dunia itu akan diumumkan di masjid terdekat yang menjadi tempat tinggal warga itu. Nah, tentu nanti saya nggak mungkin langsung mengumumkan siapa yang meninggal. Tentu saya datang dulu ke rumah duka itu, saya tanyakan, ini siapa Pak yang meninggal, usianya berapa. Nah, itu adalah data. Ya, kita kelola data itu, ya, meninggalnya karena apa, sehingga kita membuat sebuah kesimpulan dan kita umumkan di dalam masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang telah meninggal dunia, nama siapa, umur berapa. Nah, itu menjadi sebuah informasi yang lebih berarti bagi penerimanya. Penerimanya itu siapa dalam hal ini? Penerimanya adalah masyarakat di sekelilingnya, di sekitar kita tadi, yang kita umum lewat masjid tadi. Jadi jelas ya. Nah, silakan buat kesimpulan sendiri, data dulu apa informasi dulu, ya. Kemudian, nah, bagaimana sebuah informasi itu? Nah, informasi ini punya sebuah kualifikasi. Ya, jadi informasi yang pertama dia harus akurat. Ya, akurat ya artinya memang benar-benar nih informasinya, ya. Jangan sampai membuat sebuah informasi yang nggak akurat, nggak tepat gitu. Kemudian dia harus tepat waktu. Tepat waktu ini bagaimana? Informasi itu memang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Misalnya ada sebuah berita di koran, ya, yang itu hari ini meninggalnya, ya, hari ini meninggalnya, kemudian ditulislah di koran, ya kan, mungkin itu menjadi sebuah on time, ya, berita yang pas dibicarakan, dibaca pada saat itu. Tetapi kalau baru masuk beritanya orang yang meninggal tadi seminggu yang lalu, kan beritanya sudah nggak on time, nggak tepat waktu, ya. Nah, ini sama dengan informasi-informasi yang terkait dengan sistem informasi manajemen tadi nantinya, informasi-informasi terupdate yang akan kita bahas. 6 sumber daya organisasi tadi, kalau kaitannya dengan data itu baru dari internal. Nanti bagaimana kita melihat ada sebuah data yang kita butuhkan, ya, dari pihak eksternal untuk menyempurnakan sebuah informasi kita. Kemudian dia harus relevansi. Relevansi itu artinya sesuai, ya, sesuai dengan keadaan, ya, dan harus tidak dimanipulasi, ya, tidak dibohong-bohongi. Ini adalah relevansi, ya. Oke. Nah, coba kita akan mengaji dari kata sistem dan kata informasi dan manajemen tadi, kita sudah bisa membuat sebuah keputusan seperti ini. Nah, mengapa kita perlu menekankan belajar tentang sistem informasi manajemen? Ya, karena yang pertama, ya, satu, fakta-fakta bisnis kaitannya dengan definisi dari informasi tadi, ya, fakta-fakta bisnis, ya, entahkah itu data penjualan, pengeluaran keuangan, ya. Fakta bisnis yang terjadi di lapangan melalui sebuah prosedur pencacatan yang tepat akan menghasilkan suatu data yang tepat, ya. Jadi fakta-fakta bisnis itu kita catat dulu setiap hari, beli bahan material berapa, produksi berapa, ya, pengeluaran berapa, kita catat, ya, melalui sebuah prosedur pencatatan, entahkah itu menggunakan teknologi, entahkah itu menggunakan secara manual, ya, kita catat, ya. Itu nanti akan menghasilkan suatu data yang tepat, baru data bentuknya, ya, baru bentuk data. Nah, kemudian data yang tepat tadi, sudah punya data kita nih, bila diinterpretasikan dengan tepat dan disajikan dengan baik, ya, akan dihasilkan suatu informasi yang tepat. Nah, ini tugas para manajer, ya, mengolah data ini nanti, ya. Nah, setelah itu naik dia menjadi sebuah informasi, ya. Nah, informasi yang tepat tadi bila diaplikasikan dengan pengalaman. Nah, ingat tuh di sana ada kata pengalaman. Nah, pengalamannya nanti seiring jalan, ya, seiring memahami dunia industri seperti apa, ditambah lagi dengan kemampuan-kemampuan lain mungkin selama di bangku kuliah diajarkan para dosen dan yang lain-lainnya dalam memecahkan sebuah masalah, itu akan dihasilkan suatu pengetahuan yang tepat, ya. Ingat, akan dihasilkan suatu pengetahuan yang tepat. Nah, pengetahuan merupakan kata kunci bagi seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, pengetahuan yang tepat itu akan menjadi intelijensi, ya. Pengetahuan yang tepat bila diaplikasikan dengan hikmat dan penuh kebijaksanaan akan menghasilkan sebuah keputusan yang cerdas. Nah, jadi inilah saya katakan tadi, mengapa pelaku manajemen itu, ya, harus
mempelajari tentang konsep sistem informasi manajemen. Karena nanti sistem informasi manajemen ini adalah sebuah tool, sebuah alat bantu yang akan membantu para manajer bekerja menjadi lebih mudah dalam membuat sebuah keputusan. Ya, ada banyak entitasnya. Kita baru pada hari ini sekedar mengupas dasar-dasarnya. Kita mengupas dasar-dasarnya saja dulu. Kenapa? Saya ingin Anda paham apa itu manajemen sistem informasi sistem dan bagaimana kaitan sistem informasi manajemen itu dengan anak-anak yang berkuliah di jurusan manajemen mengambil bidang manajemen ini. Ya, itu. Nah, jadi kita perlu perhatikan ini dasarnya sebelum nanti kita berbicara lebih jauh tentang apa itu sistem informasi ya dan lain-lainnya. Apa itu sistem informasi manajemen dan lain-lain. Ya, ingat ya. Itu tadi. Nah, next saya coba bahas tentang sistem ya. Jadi manajemen sudah, sekarang saya bahas tentang tadi sudah informasi sudah, sekarang tadi kita bahas tentang sistem. Sekarang saat ini kita bahas tentang sistem. Nah, sistem ya. Apa itu sistem? Ya. Nah, nanti ini kaitannya sistem ini sangat dekat dengan bisnis prosesnya organisasi dan perangkat teknologi ya. Ini sangat dekat lagi dengan itu nanti. Sistem adalah sekumpulan elemen-elemen atau komponen-komponen yang saling berinteraksi antara satu dan lainnya. Mereka juga saling bekerja sama, with each other and works together. Mereka saling bekerja sama. Untuk apa? Untuk sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini tujuannya siapa? Tentunya tujuan sebuah organisasi itu tadi. Tujuan sebuah organisasi tadi apa? Ya, tentu sebuah organisasi ingin maju, ingin pegawainya sejahtera, ingin produknya laku di pasaran, ya menjadi sebuah perusahaan yang ternama, dikenal di dunia ini. Nah, inilah salah satu tujuannya. Nah, ingat tadi saya katakan di awal, ketika kita belajar tentang sistem informasi manajemen, tempatkan diri Anda pada sebuah organisasi yang besar, ya organisasi yang berskala besar. Nah, jadi kata sistem di sini, ya saya menerjemahkannya seperti ini. Nah, ada kata koleksi, ya. Kumpulan elemen-elemen atau komponen-komponen. Nah, kita di dalam sebuah organisasi itu terdiri dari elemen-elemen dan komponen-komponen. Ya, nanti misalkan saya di SD Pertiba ini adalah satu. Ya, kami punya wakil ketua, punya kepala bagian, ya, punya staf. Ya, semuanya itu adalah elemen-elemen di dalam organisasi SD Pertiba. Ya, elemen-elemen ini tentu kami saling bekerja sama. Saya di bagian kemahasiswaan, fungsinya adalah apa? Membuat sebuah keputusan yang terkait dengan hal-hal di kemahasiswaan, mulai dari penerimaan mahasiswa baru, misalnya, ya kan, menyediakan fasilitas sarana prasarana pembelajaran bagi mahasiswa, apa yang kurang dan lain-lainnya, mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mahasiswa, misalkan dalam hal pembelajaran ataupun praktikum. Itu tugas saya di kemahasiswaan. Kemudian juga mungkin kami punya bagian informasi. Informasi berfungsi untuk apa? Memberikan informasi kepada masyarakat, humasnya dan lain-lain. Nah, kami saling bekerja sama semuanya, ya. Dengan akademik juga kami bekerja sama. Ya, bekerja sama agar apa? Agar bisa dengan tujuan tadi mencapai tujuan organisasi yang kami inginkan. Dalam hal ini tentu kami menginginkan sebuah kampus yang baik, pembelajaran yang baik, fasilitas yang lengkap, dan menghasilkan sarjana-sarjana yang lulusannya kompeten. Nah, kita saling bekerja sama. Itulah disebut elemen-elemen atau komponen yang saling bekerja sama satu dan yang lainnya untuk sebuah tujuan organisasi tadi. Nah, nanti ada kepalanya di sebuah perusahaan, ada manajernya dan lain-lain, ya. Nah, kita saling bekerja sama untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Bayangkan jika ada satu saja dari elemen-elemen ini yang tidak mau bekerja sama, apa yang terjadi? Ya tentu kita akan dapat melihat ya kehancuran di dalam sebuah organisasi itu. Nah, ini sangat penting. Ya, agar tidak hancur, agar mau bekerja sama, bagaimana caranya? Yang tadi, metode, ya, konsep organisasi tadi diatur di dalam SOP-nya, standar operasional prosedur kerjanya. Tugas bagian ini apa? Tugas bagian ini apa? Kewajiban bagian ini apa? Tanggung jawab
bagian ini apa, sehingga nanti semua bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, semua yang bekerja di dalam organisasi tadi tentu menggunakan data. Data-data itulah yang akan dikelola, ya kita satukan semuanya nanti untuk membuat sebuah keputusan yang lebih baik. Misal, saya dipercaya tahun ini untuk mengelola penerimaan mahasiswa baru dengan biaya operasional penerimaan mahasiswa baru, biaya promosinya sekian. Metode apa saja yang saya buat, ya kan? Harus saya analisis. Apakah efektif tahun kemarin dengan anggaran seperti itu jumlah mahasiswanya? Nah, ini semua terkait dengan hal itu. Nanti itu akan dibantu dengan konsep sistem informasi manajemen, ya, sangat membantu kita nanti sehingga kita tahu upaya-upaya di masa-masa yang akan datang dalam membuat sebuah keputusan perencanaan yang lebih baik. Nah, ada 3 aspek nanti yang akan kita pelajari, ya. Ini saya mengambil dari Pak Minder Chen, ya. Aspek manajemen di dalam konsep sistem informasi manajemen itu akan dibagi-bagi, ya. Manajemen itu sendiri yang akan kita pelajari tentang fungsi dari proses bisnis organisasi dan perilaku manusianya. Kemudian di dalam aspek informasi yang akan kita pelajari, tentu kita akan belajar erat sekali kaitannya dengan data. Nah, sehingga data itu bisa menjadi sebuah informasi dan informasi itu menjadi sebuah pengetahuan, alat bantu dalam membuat keputusan. Nah, ada proses yang diturunkan lagi nanti di create, di gather, di capture, di elicit, store, filter, and share. Ya, ada banyak. Nanti kita bahas dalam konsep yang lebih jauh. Kemudian 3, ada aspek sistem. Nah, ini saya katakan tadi di awal, ini sangat dekat dengan teknologi dan proses bisnisnya sebuah organisasi, yang dimana kita akan berbicara tentang input, proses, output, dan penyimpanan data tadi agar suatu saat dikelola. Oke, untuk hari ini saya pikir ini dulu, ya. Jika ada hal-hal yang tidak jelas nanti dapat dipertanyakan, ya, boleh dikomentar di video di bawah ini, ya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan coba bahas aspek-aspek ini, ya, lebih dalam, lebih detail, ya, sehingga nanti harapan saya tentunya setelah mempelajari video ini ada sebuah pengetahuan dasar dulu tentang konsep manajemen itu sebelum kita belajar lebih jauh dari konsep manajemen informasi sistem, ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay di channel ini. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.